Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat menjalani aktivitas sehari-hari. Ketemu lagi dengan Ibu di pelajaran matematika. Tentunya pelajaran yang sangat mengasyikkan ya. Oke, untuk minggu ini kita masih belajar mengenai bab statistika. Dan untuk minggu ini kita akan membahas mengenai bagaimana caranya menyelesaikan rataan harmonis dan rataan geometris untuk semua data, yaitu data tunggal, data berbobot, dan data kelompok. Oke, untuk lebih jelasnya kita simak video kali ini. Check it out. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, jangan lupa kalian berdoa dulu. Silakan. Oke, kita mulai. Untuk minggu ini, kita masih membahas mengenai bab statistika, ya. Nah, apa saja yang akan kita bahas? Yang akan kita bahas adalah bagaimana caranya kita menyelesaikan rataan harmonis dan rataan geometris untuk data tunggal dan data kelompok. Nah, oke. Data tunggal dulu ya. Data tunggal untuk rataan harmonis, rumusnya sudah Ibu sampaikan di 2 minggu yang lalu, yaitu H sama dengan N dibagi sigma dari 1 dibagi X. Lalu data berbobot, rumusnya adalah H sama dengan N dibagi sigma dari F dibagi X. Ya. Lalu yang terakhir di sini adalah data kelompok. H sama dengan N dibagi sigma dari F dibagi XT. Sebetulnya semuanya sama, yang membedakan hanya nilai tengahnya saja. Nah, tadi kenapa tidak Ibu sebutkan di awal ada data bobot? Karena sebetulnya data bobot ini adalah sama saja dengan data tunggal, ya. Nah, di mana H itu adalah rataan harmonis. Lalu ada sigma, sigma ini adalah jumlah, X itu adalah data, dan XT ini adalah data tengah atau nilai tengah, dan N adalah banyaknya data. Frekuensi itu disimbolkan dengan F. Oke, kita langsung ke COS ya. Contoh soal untuk rataan harmonis. Yang pertama mengenai data tunggal. Di sini disediakan contoh soal. Terdapat data tunggal yaitu 1, ada 2, ada 3, dan 4. Lalu yang kedua ada data berbobot. Bisa kalian lihat di sini. Lalu yang ketiga ada data kelompok, ya. Nah, satu-satu kita kupas ya. Oke, yang pertama dulu untuk data tunggal. Tadi rumusnya adalah H sama dengan N. N itu tadi banyaknya data. Datanya tadi ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Berarti N-nya ada 4. Ya. Nah, lalu datanya tadi kita tinggal substitusikan. Ganti X-nya semua dengan data. Data 1 ya. Lalu yang kedua ganti X-nya dengan 2. Yang ketiga X-nya ganti dengan 3, dan yang keempat X-nya ganti dengan 4. Nah, seperti kalian lihat di sini, ini bentuknya adalah pecahan. Jika pecahan dijumlahkan, maka penyebutnya wajib disamakan dulu atau kalian mencari nilai KPK-nya. Didapatlah 12 ya. Bagaimana menulis ke bagian pembilangnya? Nah, 12 kalian bagi dengan 1 penyebutnya yang tadi, lalu kalikan dengan pembilangnya 1, maka hasilnya 12. Lalu di sini 12 dibagi data yang kedua yaitu 6 ya. Dibagi 6 dibagi 2 hasilnya adalah 6. Lalu 6 dikali 1 hasilnya tetap 6. Lalu yang ketiga 12 dibagi 3 hasilnya adalah 4. 4 dikali 1 hasilnya tetap 4.
Lalu di sini ada 12, terakhir datanya 4 dibagi 4 jadi 3, 3 dikali 1 hasilnya tetap 3. Nah, sekarang bisa kita jumlahkan. 12 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 3 dapatlah 25. Ya, seperti kalian lihat ini. Maka hasilnya 4 dibagi 25 per 12. Bisa kalian ubah bentuknya menjadi 4 dikali. Tadinya dibagi, kita ubah menjadi kali dengan syarat suku keduanya jungkir balik. Ya, tadinya 25 di atas, kita pindahkan menjadi penyebut. Yang tadinya 12 itu penyebut, kita ubah menjadi pembilang di sini. Maka tinggal kalian kalikan, 4 dikali 12 adalah 48, dibagi 25 hasilnya 1,92 ya. Oke, yang kedua untuk data berbobot. Nah, sebetulnya ini sama saja dengan data tunggal, hanya saja datanya itu biasanya lebih dari 1 ya. Datanya data tunggal, tapi banyaknya biasanya lebih dari 1, makanya disebut data kelompok. Nah, di sini tadi soalnya ada kolom nilai, ada kolom frekuensi. Kalian lihat rumusnya di sini. N dibagi sigma F dibagi X. Nah, kita butuh pembagian antara frekuensi dan data ya. Biar memudahkan kalian, kita tinggal tambahkan kolom ke samping. Kolom ke samping untuk hasil bagi dari frekuensi dan data ya. Frekuensinya sudah ada, datanya juga sudah ada, tinggal kalian bagi. 4 dibagi 40 hasilnya 0,1. 12 dibagi 45 hasilnya 0,27. Lalu 15 dibagi 50 hasilnya 0,3. Dan 6 dibagi 55 hasilnya 0,11. Dan terakhir 3 dibagi 60 hasilnya 0,05. Nah, setelah itu di sini diminta sigma. Tadi sigma adalah dijumlahkan ya. Tinggal kalian jumlahkan dari hasil yang awal sampai yang akhir. Didapatlah di sini 0,83. Nah, dengan demikian penyebut dari rumus harmonis tadi sudah kalian dapatkan, yaitu 0,83. Dan N ini adalah banyaknya data. Banyaknya data itu sama saja dengan jumlah semua frekuensi, yaitu 40. Kalau sudah ada semua, tinggal kalian substitusikan atau ganti N-nya dengan 40 dan sigma F dibagi X-nya 0,83. Didapatlah hasilnya 40 dibagi 0,83 yaitu 48,19. Oke, mudah ya. Yang terakhir, ini data kelompok ya. Namanya kelompok, bedanya itu pasti dia menggunakan nilai tengah karena memiliki interval di setiap kelasnya ya. Rumusnya pada intinya sih sama ya. Ada frekuensi, lalu kalian tambahkan XT di sini. Kenapa harus ditambahkan? Karena kita butuh di sini, lihat. Di rumusnya ada XT ya. XT itu nilai tengah. Nah, 30 sampai 34. Tengah-tengahnya adalah 32. 35 sampai 39, tengah-tengahnya adalah 37. Lalu 40 sampai 44, tengah-tengahnya adalah 42. 45 sampai 49, tengah-tengahnya adalah 47. Dan 50 sampai 54, tengah-tengahnya 52 dan seterusnya ya. Nah, kalian lihat di sini rumusnya yang dibutuhkan adalah pembagian antara frekuensi dengan nilai tengah ya. Di sini kenapa harus ditambah kolom lagi? Sebetulnya dibilang wajib tidak, hanya saja biar memudahkan dan lebih rapi saja ya. Lalu
kalian tambahkan kolomnya. F-nya sudah ada, tadi XT-nya juga sudah ada. Yang diminta dibagi, maka tinggal kalian bagi. 4 dibagi 32 hasilnya adalah 0,125. Lalu 6 dibagi 37 hasilnya 0,162. 8 dibagi 42 hasilnya 0,19. 12 dibagi 47 hasilnya 0,255. 9 dibagi 52 hasilnya 0,173. 7 dibagi 57 hasilnya 0,123. Dan 4 dibagi 62 hasilnya 0,064 ya. Seperti tadi kita cek, ini sudah kita lakukan. Lalu di sini yang diminta dijumlahkan. Nah, tinggal kalian jumlahkan hasil pembagian tadi semuanya dari atas sampai bawah. Didapatlah totalnya adalah 1,092. Tinggal kalian substitusikan ke dalam rumusnya ya, menjadi H sama dengan N-nya adalah jumlah frekuensi yaitu 50 dan sigma F dibagi XT-nya 1,092, maka didapat hasilnya adalah 45,79 ya. Oke. Nah, itu adalah rataan harmonis. Sekarang kita akan bahas mengenai rataan geometris ya. Geometris pun sama, sebetulnya sudah Ibu sampaikan di pertemuan 2 minggu yang lalu. Ini untuk data tunggalnya G sama dengan akar dari X1 dikali Xn sampai X ke N ya, akar dari si N. Lalu bobotnya adalah seperti ini, ada lognya. Lalu kelompoknya juga sudah Ibu sampaikan, log G sama dengan sigma dari F dikali log XT dibagi N ya, dimana G-nya ini adalah rataan geometris. Lalu sigma adalah jumlah, X-nya data ya, lalu ada XT data tengah, N-nya adalah banyaknya data ya. Frekuensi tetap disimbolkan dengan F. Oke. Kita lanjut ke contoh soal untuk rataan geometris. Yang pertama, tentukan rata geometris dari data tunggal ada 8, 4, 3, 1, 2. Lalu data berbobot ya. Dan yang ketiga adalah data berkelompok. Kita selesaikan satu-satu. Yang pertama adalah data tunggal. Data tunggal rumusnya adalah G sama dengan akar pangkat X, akar pangkat N dari perkalian data pertama, kedua, sampai ke N. Maka karena tadi datanya ada 8, 4, 3, 1, 2, artinya banyaknya data atau N-nya adalah 5. Kita ganti di sini N-nya dengan 5. Lalu datanya kita masukkan semua ke dalam akar ya. Jadilah seperti ini. 8 dikali 4 dikali 3 dikali 1 dikali 2, didapat hasilnya adalah akar pangkat 5 dari 192. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya. Kalian mencari angka di mana salah satu dari angka perkaliannya bisa kalian keluarkan atau bisa dibuat sedemikian rupa sehingga mempunyai pangkat 5. Nah, didapatlah di sini 32 dikali 6, tidak mengubah nilai, hanya mengubah bentuk saja ya. 32 dikali 6 tetap hasilnya 192. Nah, di sini kenapa kita menggunakan 32? Karena 32 ini bisa kita keluarkan. 32 itu adalah sama saja dengan 2 pangkat 5 ya. Maka hasilnya adalah 2
akar pangkat 5 dari 6. Ini bentuk sederhananya. Yang kedua adalah data berbobot ya. Data bobot itu rumusnya log G sama dengan sigma dari perkalian F dikali log X dibagi dengan N. Nah, tadi di dalam contoh soal ya, hanya terdapat 2 kolom, yaitu kolom nilai dan frekuensi, maka kita tambahkan sesuai kebutuhan ya. Di sini kita butuh log X, maka tambahkan kolom untuk log X. Lalu setelah log X-nya ketemu, frekuensi sudah ada, minta dikalikan, maka tambahkan lagi oleh kalian, yaitu kolom perkalian antara frekuensi dengan log X. Nah, kita akan cari dulu hasil dari log X-nya ya. Artinya log dari setiap data. Yang pertama berarti log dari 40 ya. Ini kalian bisa langsung menggunakan kalkulator ya. Oke, kita buka dulu kalkulatornya. Kalkulator. Nah, tadi log ya. Misalkan kita tes dulu log 10, hasilnya harus 1, betul ya? Nah, kalau sudah betul, sekarang 40. Nah, log dari 40 yaitu 1,602. Kita cek ya, betul nggak tadi? 1,062. 1,60 ya, betul ya. Nah, nanti lanjut lagi oleh kalian log 45. Log 45. 45 log 1,65. Betul ya, 1,65. Lalu log 50. 50 log berarti 1,69. Nah, di samping 9 itu ada 8, maka dibulatkan ke atas jadi 1,70 ya. Lanjut lagi 55. Log dari 55 adalah 1,74 dan yang terakhir adalah log dari 60. Log dari 60 yaitu hasilnya 1,778 karena di depan 7 ini lebih besar dari 5, kita bulatkan ke atas jadi 1,78. Oke. Sudah didapat oleh kita hasil dari log X-nya, maka kita kembalikan kita lanjut ya pada kolom terakhir, yaitu perkalian antara frekuensi dengan log X. Yang pertama 4, frekuensinya kalikan dengan 1,6, hasilnya 6,4. Lalu 12 dikali 1,65 hasilnya 19,8. 15 dikali 1,7 hasilnya 25,5. 6 dikali 1,74 hasilnya 10,44. Dan 3 dikali 1,78 hasilnya 5,34. Yang diminta adalah sigma, artinya dijumlahkan. Hasil kali dari frekuensi dan log X tadi, kalian jumlahkan semuanya, didapatlah hasilnya adalah 67,48 ya. Kalau sudah ada semua, sigmanya sudah ada, N juga sudah ada, tinggal kalian substitusikan atau ganti dengan angka yang sudah didapat ya. Nah, di sini sudah kita ganti. Bagian atasnya kita ganti dengan 67,48 dan N-nya adalah jumlah dari frekuensi yaitu 40 ya. Didapat hasilnya adalah 1,687. Nah, ini belum selesai karena masih dalam bentuk logaritma G ya. Yang kita minta hanya G-nya saja. Maka kita akan flashback ya ke kelas 10. Kalian masih ingat bahwa log itu adalah temannya dari bilangan berpangkat.
Misalkan ibu punya log 100. Kalau misalkan log 100 di sini pangkatnya tidak ditulis, artinya dia berpangkatan 10 ya. Ini dibacanya adalah, nah, kalau mau ditulis sama seperti ini, 10 ya, pangkat A sama dengan 100. Ini adalah nilai mempunyai komponen yang sama ya. Lihat kalian posisinya. Di sini dia sebagai ini apa namanya? Pangkat dari log. Di sini adalah angka yang dilogkan dan A ini adalah hasil dari logaritma. Sedangkan ini adalah kalau kita ubah menjadi bentuk eksponen, 10 tadi yang di atas menjadi bilangan pokok atau basis ya. A-nya ini adalah pangkat dari bilangan eksponen dan 100 ini adalah hasil dari perpangkatan atau kalau di logaritma adalah angka yang dilogkan. Maka kalau misalkan kalian lupa ya, ini lupa nih log 100 berapa ya, kalian tinggal ubah saja 10 pangkat berapa ya, hasilnya adalah 100, yaitu kembali ke sini lagi ya. Nah, yang diminta tadi adalah 1,687. Itu adalah hasil dari log G. Kita ubah ya, 1,687. 1,687. Hasil lognya sudah ada, tapi angka yang dilogkannya belum ada. Nah, kita ubah begini. Artinya berarti 10 pangkat 1. Kalau diubah begini ya tulisannya. Pangkat 1,687 hasilnya berapa ya? Kalau sudah dapat begini, tinggal kalian buka kalkulatornya. Perpangkatan 10, lihat 10 pangkat X. Di sini ada ya 10 pangkat X. 10. Misal kita ambil contoh dulu ya, 10 pangkat 2 berarti 2 dulu kita klik, 10 hasilnya 100, betul ya, 10 pangkat 2 100 ya. Sekarang kasusnya adalah 1,687. Kita klik 1,687. Kita klik 10 pangkat X-nya, maka hasilnya 48,6. Didapatlah ini adalah 48,64. Nah, misalkan nggak yakin kita, kalau nggak yakin tinggal dibolak-balik saja sama kalian. Coba betul nggak logaritma dari 48,64 itu hasilnya adalah 1,6787. Kita buktikan betul ya, sama ya hasilnya ya, 1,68. ya. Ini silakan nanti kalian coba sendiri ya. Kalau masih kesulitan boleh nanti japri ke ibu. Nah, kita lanjut dulu. Ini sudah dapat ya. Maka hasil dari rataan geometrisnya adalah 48,6. Oke, yang terakhir yaitu data kelompok. Masih sama rumusnya dengan data bobot, hanya kita di sini menggunakan nilai tengah ya. Jadi ada penambahan kolom nilai tengah di sini ya. Oke, masih sama dengan soal sebelumnya, nilai tengahnya sama, tidak perlu ibu bahas lagi. Seperti langkah yang tadi ya, kita cari dulu log X. Kalau tadi log X, sekarang berarti log XT. Log dari 32 adalah 1,51,
log dari 37 adalah 1,57, log dari 42 adalah 1,62, log dari 47 adalah 1,67, log dari 52 adalah 1,72, log dari 57 adalah 1,76, dan log dari 32 adalah 1,79. Setelah dapat, yang diminta adalah kalikan hasil lognya dengan si F ya. F-nya ada, hasil lognya ada, tinggal dikalikan. 4 dikali 1,51 berarti 6,04, 6 dikali 1,57 hasilnya 9,42, dan 8 dikali 1,62 hasilnya 12,96, 12 dikali 1,67 hasilnya 20,04, 9 dikali 1,72 hasilnya 15,48, 7 dikali 1,76 hasilnya 12,32, dan 4 dikali 1,79 hasilnya 7,16. Yang diminta adalah sigma, artinya dijumlahkan hasil kalinya, didapatlah hasilnya 83,42. N-nya sudah ada, tinggal kita ganti ya, atau masukkan ke dalam rumusnya, ganti bagian atasnya jumlah dari perkalian yang tadi yaitu 83,42 dibagi N, N-nya adalah 50. Didapatlah hasilnya adalah log G-nya 1,6684 seperti tadi. Log G sama dengan 1,6684, maka G-nya ini adalah 10 pangkat 1,6684 ya. Oke, 10 1,684 ya, kita klik 10 pangkat X, maka hasilnya 46,60. Kita cek lagi di sini. Nah, hasilnya adalah, nah tadi didapatlah hasilnya G adalah 46,60. Oke, dengan demikian selesai sudah pembahasan kita untuk minggu kali ini. Ya, semoga apa yang sudah Ibu sampaikan bisa kalian pahami dan bermanfaat untuk kalian semua. Sebelum kita tutup, kita bersama-sama ucapkan alhamdulillah. Semoga berkah dan manfaat. Ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.